Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan. Saya percaya perlindungan Tuhan sampai hari ini bagi kita, amin. Sebab itu saya sedang berhadapan dengan jemaat Tuhan yang sedang diberkati Tuhan. Bahkan sampai detik ini Tuhan terus menjaga dan memelihara kita. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau luar biasa. Engkau hebat Tuhan. Jesus. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh
menyenangkan Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersorak bagi Engkau Raja di atas segala raja. Semua jemaat-Mu akan bertemu sorak di dalam nama Yesus. Kami senangkan Tuhan. Haleluya, katakan amin. Amin. Semua jemaat Tuhan siap untuk bertemu sorak. Setiap raja di atas segala raja seluruh bumi akan menyembah Dia. Haleluya. Mari katakan Raja mulia, Allah kita pemenang. Amin. Haleluya. Raja mulia. Haleluya. Allah pemenang. Bapa yang dekat masa zamanya, segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan Raja mulia, Allah kita pemenang. Raja mulia, haleluya. Allah Bapa kita yang kekal, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, segala ciptaan, cinta, sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya, selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, amin, menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Yesus Raja. Haleluya, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara kasih oleh Tuhan, sudah siap hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan terus memberkati kita, saudara. Firman Tuhan yang luar biasa untuk menguatkan kita, saya dan saudara. Maka dengan situasi akhir ini tuh saudara sedang diperhadapkan bagi semua yang ada di dunia ini. Tapi percaya saudara, sampai detik ini Tuhan tidak pernah lepaskan saudara. Sebab itu mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami buka hati kami Tuhan mendengarkan Kau berbicara. Kami mau diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hati kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama dengan saya, kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.
dan perisai hidup kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya Engkau berfirman lewat hamba-Mu ini, supaya melalui kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan ya Tuhan. Kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami dan membimbing kami Tuhan, untuk kami dapat menerima firman-Mu. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah-rumah, Tuhan senantiasa memberkati mereka, membuka hati dan pikiran mereka supaya mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengurapi setiap umat-Mu dan setiap kami yang hadir. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Di bulan Oktober ini, minggu yang kedua, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang sudah gereja tetapkan bagi kita pada saat ini, Kristus Raja hidup dalamku. Artinya, Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja. Tidak ada raja di atas dunia ini selain Yesus Kristus. Dialah penguasa hidup kita, penguasa tunggal dalam hidup saya dan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Kristus Raja yang menjadi Raja di atas segala raja sudah hidup di dalam diri saudara? Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan Alkitabnya, kita boleh sama-sama membaca Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 26. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dan yang menyimpannya dalam hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia sedang di penjara. Sungguh panjang perjalanan Rasul Paulus. Kenapa dia harus di penjara? Nah, Bapak Ibu, firman ini ditulis kepada jemaat yang ada di Filipi.
Nah, Filipi ini adalah satu kota di mana Rasul Paulus yang membangun jemaat di sana. Dan ketika dia ada di penjara, dia diberikan amanat kepada Timotius sebagai anak rohaninya untuk menyampaikan semua suratnya ketika dia di penjara. Rasul Paulus ini adalah yang benar-benar meresponi kebenaran firman Allah. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sudah mengetahui latar belakang Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, dia memang seorang ahli Taurat, terpelajar. Tapi tanpa pengertian yang benar kepada Tuhan. Pada saat dia menjadi penganiaya jemaat, memang dia orang pintar. Dan juga saat ini dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bangsa bernegara kita saat ini banyak orang yang pintar. Dan kita saat ini prihatin, juga mengalami ketakutan keadaan bangsa kita ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika pemerintah sungguh-sungguh berusaha membangun negara ini, tapi melalui media massa maupun berita-berita kita ditakutkan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil suatu tindakan untuk memaksakan kehendak mereka. Tapi saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada yang lain yang harus kita perbuat. Yang harus diperbuat oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus harus benar-benar meneladani sebagaimana Rasul Paulus meresponi panggilan Tuhan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus yang tadi seorang penganiaya jemaat tidak percaya kepada ajaran Kristus, karena memang dia dibentuk, diisi dengan hukum-hukum. Artinya hukum-hukum secara lahiriah, bukan dari perbuatannya sendiri. Nah, banyak orang saat ini hanya mengerti hukum firman, tapi tanpa pengertian yang jelas. Rasul Paulus juga mengingatkan ketika dia menulis di kitab Roma 8, Roma 10 ayat 2, dikatakan demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Umat Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan juga hidup seperti zamannya Rasul Paulus ketika dia mengingatkan jemaat di Roma. Banyak orang yang mengerti firman, bahkan hafal betul firman Tuhan, tetapi firman itu terkadang menjadi alat untuk membela. Tapi itu yang Tuhan tidak inginkan bagi jemaat Tuhan. Ketika kita mengingat firman Tuhan itu, mari kita jalankan. Jadilah jemaat yang baik. Jadilah juga bangsa yang baik. Jangan kita ikut-ikutan dengan dunia ini. Sebagai anak raja, seperti tema kita, dimanapun kita berada, kita harus menghidupi Kristus dalam diri kita. Artinya menjadi suratan yang dapat dibaca oleh setiap orang. Jangan sampai kita hanya rajin ke gereja, baca Alkitab,
tapi tanpa pengertian yang benar tentang Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya benar-benar mengerti tentang Tuhan? Kita harus benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Seperti Rasul Paulus tadi. Kalau dia tidak sungguh-sungguh meresponi panggilan Allah, maka dia akan tetap sebagai ahli Taurat. Tetapi ketika dia dipanggil, dia merubah kehidupannya, merubah karakter yang ada dalam dirinya yang tadinya dia penganiaya jemaat. Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Nah, firman ini yang harus kita responi. Bukan hanya slogan. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi pasal 1, bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan. Tidak gampang. Konsep dunia berkata kalau kematian itu kerugian besar, kehilangan segala-galanya. Akan sering kita temukan di kedukaan. Kita boleh melihat orang yang sudah dewasa dalam rohani. Orang yang dewasa di dalam rohani, dia akan tetap kuat. Artinya firman Tuhan tinggal dan bertumbuh dalam dirinya. Ini ciri-ciri orang yang hidup di dalam Tuhan. Tapi ada banyak orang di kedukaan, sepertinya semuanya sudah selesai, hilang pengharapan. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Rasul Paulus ini menjadi teladan bagi kita. Kebenaran firman Tuhan ini yang kita renungkan pada saat ini ada 3 poin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita tetap kuat dan meresponi kebenaran firman Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita pada saat ini. Banyak yang menjerit kelaparan tentunya. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita tetap kuat? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apa kita menjadi lemah? Tapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, tetap kuat. Ya, kehidupan saat ini artinya masih kita bisa berjalan, bertemu dengan saudara kita, masih bisa menikmati. Tetapi bangsa Israel ketika ada di padang gurun 40 tahun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak menentu arah hidup mereka. Sebenarnya tidak jauh dari Mesir ke tanah Kanaan. Hanya 1 minggu menurut cerita ya, saya belum pernah ke sana. Tapi saya bercita-cita juga ingin ke Yerusalem. Dan doa saya kepada Tuhan, jadi kalau sebelum saya dipanggil Tuhan, kalau bisa saya harus ke Yerusalem. Nah itu pernah saya berdoa Bapak Ibu. Karena kebenaran firman Tuhan ini saya respon. Tapi saya tidak takut menghadapi kematian, tidak takut. Tapi kita perlu berdoa. Ya, berdoa karena kita punya tanggung jawab. Ya, memiliki istri, anak. Dan saya meresponi kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Mazmur. Diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Itu jelas ditulis kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam Mazmur 128. Istrimu seperti pohon anggur katanya. Anak-anak seperti pohon zaitun. Dan kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Itu kebahagiaan Yerusalem. Ini juga perlu memang kita minta kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut. Karena usia manusia sudah Tuhan tulis 70 tahun. Kalau kau 80 tahun, kebanggaannya sakit penyakit. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Kita harus menerima kenyataan itu. Tapi persoalannya sekarang, apakah ketika kita ada dalam dunia ini sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Jangan hanya sekedar Kristen KTP, sekedar jemaat. Harus bertumbuh. Itu ukuran kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2:21 jelas ditulis di sana, sebab untuk itulah
kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, supaya kamu mengikuti teladan dan jejaknya. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai jemaat yang bertumbuh, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan sebagai Raja memerintah dalam diri kita, kita harus tetap kuat, jangan menjadi orang yang cengeng. Kalau bicara dosa, besar kecil sama di hadapan Tuhan. Dan dosalah yang menjadi penghalang kepada umat Tuhan. Itu jelas ditulis di dalam kitab Yesaya. Pasal 59 kalau Bapak Ibu nanti akan membaca. Ditulis, sebab dosalah menjadi pemisah antara kita dengan Allah di surga. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, sebagaimana tema kita, Kristus Raja hidup dalamku. Artinya hidup yang menunggangi hidup kita ini. Saya sering berdoa kepada Tuhan, jadikanlah aku Tuhan menjadi keledaimu. Ya, kita harus berani berkata itu. Jadi kita melangkah, jadikan aku, karena Kristus berkuasa atas kita. Memang banyak kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Kekurangan tidak ada yang sempurna. Tapi tujuan kita percaya kepada Kristus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau iman Bapak Ibu naik turun, suka mengeluh, suka memfitnah, bergosip, bahkan berpikir negatif pun sebenarnya tidak boleh. Ukuran kebenaran firman Tuhan sudah ditulis, ya, supaya kita memikirkan hal-hal yang manis yang sedap didengar. Ini adalah ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Tidak gampang memang saya ketika renungkan firman Tuhan, tidak gampang menjadi orang Kristen. Banyak orang hanya sekedar Kristen, ya. Ada banyak orang mengaburkan keselamatan. Ketika percaya kepada Kristus sudah selamat. Tidak gampang Bapak Ibu. Belum tentu ukuran keselamatan itu kita ketika mengerti ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Maka ketika saya baca kitab Wahyu pasal 20 ayat 15, barang siapa namanya tidak tertulis di kitab kehidupan itu akan dibuang ke neraka. Ini ukuran keselamatan sebenarnya. Mana lebih baik kita pilih nama kita tertulis di kitab kehidupan? Itu jelas. Jadi kita berjalan dengan Tuhan, melakukan ibadah seperti yang kita lakukan seperti ini, bahasa semuanya supaya kita tetap belajar sebagai seorang murid. Sama seperti ketika kita di sekolah. Tujuannya apa? Supaya kita meraih ketika ada ujian akhir semester, ada pengumuman kelulusan, pasti yang dilihat apa? Nama. Kalau tidak anak-anak berarti tidak lulus. Kekristenan seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mati adalah keuntungan. Bagaimana mungkin mati adalah keuntungan? Tetapi Alkitab mencatat di dalam Roma pasal 14 ayat 8 sampai 10 sampai 9 dikatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini iman orang-orang pengikut Kristus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara tidak perlu takut menghadapi kematian. Tapi kebenaran firman Tuhan dikatakan tadi, kalau aku, mana yang kupilih ketika aku masih ada dalam dunia ini. Artinya ketika kita masih ada dalam dunia ini, kita harus memberi buah. Dan ini yang menjadi kedua renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, kita tetap kuat walaupun kita menghadapi tantangan dalam dunia ini, sekalipun kematian. Dan yang kedua, hidup adalah memberi buah. Nah, ini yang harus
dihidupi orang yang percaya kepada Tuhan. Buah apa? Di tengah-tengah pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan membenahi diri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Memberi buah bukan berarti kita harus menjangkau jiwa-jiwa kemanapun. Artinya memberi buah. Di dalam diri kita itu ada buah-buah Roh Kudus. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, sekalipun ekonomi kita sangat susah, tapi ketika ada buah Roh Kudus di dalam diri kita, yaitu kita tetap bersukacita. Itu adalah buah, ada damai sejahtera. Jangan menjadi kacau di rumah tangga. Ada alasan. Jadi buah Roh Kudus itu, buah dalam diri kita ini, pribadi kita dulu Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi bagi orang lain? Keluarga kita sendiri berantakan, keluarga kita sendiri ribut, suami istri berantem. Ini jemaat yang belum dewasa rohani, belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi sebetulnya susah. Siapa yang akan masuk surga nanti dan siapa yang tidak masuk surga tergantung perbuatan kita. Itu yang menjadi catatan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi buah yang pertama itu benahi keluarga, rumah tangga, mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi. Artinya apa yang ada di rumah, ya katakanlah hanya bisa makan ikan asin, tetap mengucap syukur Bapak Ibu. Suami juga bisa tetap setia kepada istri. Jangan sampai lalu tangan tentunya. Jangan sampai diketahui orang. Ketika ada rumah tangga berantem, orang lain tahu. Kalau ditanya ini seorang Kristen, menjadi saksi, bagaimana bisa menjadi saksi? Tetangga sebelah tahu, oh ini orang rajin ke gereja, tapi berantem dulu. Nah ini yang baru siapa Bapak Ibu? Yang disebut Kristus hidup dalamku. Ketika kita menjadi suratan yang dapat dibaca orang, oh itu benar orang Kristen. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yesus benar-benar gambaran, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia tidak berbuat dosa, ketika ia dicaci maki, dia tidak malu, dan tidak ada tipu dalam dirinya, tidak ada, berkata apa adanya. Sebagai orang Kristen, ini yang harus kita pahami. Memberi buah. Yohanes pasal 15 ayat 8 juga ditulis demikian, dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak, yang pertama benahi keluarga, rumah tangga, anak-anak. Harus berdamai Bapak Ibu. Ya saya bukannya orang yang langsung sempurna. Saya juga sering konflik dengan istri, anak-anak, tapi tidak pernah diketahui oleh tetangga ya. Ini yang harus kita pahami sebagai anak Tuhan. Di ayat 16 dikatakan juga, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ketika kita pertama membenahi keluarga kita, rumah tangga kita, baru kita pergi tetangga kita, bisa kita diutus. Saya melakukan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya sekedar saya bicara. Kebetulan Tuhan memakai saya yang tadinya orang yang tidak terpandang, artinya tidak mengerti apa-apa. Mungkin Bapak Ibu jemaat mengetahui siapa saya sebetulnya, siapa latar belakang. Tapi ketika saya meresponi firman Tuhan, jika firmanku tinggal di dalam kamu, itu jelas ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 7. Mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Kita tidak perlu jauh-jauh meminta Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama hikmat. Ketika Tuhan berikan hikmat kepada kita, kita gampang bisa mengelola apa yang ada. Berdoa. Karena Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan.
Jadi itu yang saya alami. Sebelum COVID ini kami selalu, ya tentu suami istri berdamai, merencanakan ketika kami mau mission trip, kami menabung Bapak Ibu. Menabung. Tujuannya untuk apa? Kami pergi mission trip ke berbagai daerah. Bukan kita sombong Bapak Ibu. Saya yang tadinya orang yang lemah. Tapi Tuhan pakai ketika apa? Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya belajar bagaimana hidup seperti Kristus hidup. Belajar, bukan langsung menjadi seperti Kristus. Sampai sekarang bagaimana caranya? Ya, kita harus meresponi kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita tidak sama dengan dunia sebagai anak Tuhan. Di Roma 8 dan 8, orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah, artinya tidak masuk bagian dalam kerajaan Allah, jelas. Jadi kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita tahu apakah kita sudah masuk bagian dalam kerajaan Allah. Apakah kita masih hanya di altarnya saja, Bapak Ibu? Perlu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana ditulis di dalam 1 Yohanes 2:6 itu. Barang siapa berkata, dia tinggal di dalam dia, artinya tinggal di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berat firman Tuhan. Berat sekali. Itu Alkitab katakan. Bagaimana kita mungkin bisa hidup seperti Kristus hidup? Sulit. Tidak gampang. Tapi Alkitab mencatat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 26 ini menjadi landasan bagi kita, yang akan memampukan kita. Dikatakan demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini yang menjadi andalan kita, Bapak Ibu. Kita tidak sendiri. Ketika kita berdoa, ada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita menjalani kehidupan ini sekalipun kita susah. Ketika kita mengandalkan diri kita kepada Tuhan, berserah, Tuhan akan memberikan jalan-jalan terbuka, Bapak Ibu. Ini harus kita tunjukkan sebagai anak Tuhan. Saya juga mengalami pergumulan. Tapi ketika saya berserah, Yeremia 17 ayat 7 jelas dikatakan, saat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Semua Alkitab mengajak kita supaya kita berseru dan berdoa. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Senjata berdoa. Kalau kita bertanya, kenapa Yesus dia rela berkorban, dia kuat? Ya, senjata utama Yesus sebagai Tuhan ketika ada dalam dunia hanya melalui doa. Saya bacakan di dalam kitab Ibrani, supaya Bapak Ibu tetap kuat di dalam doa. Ibrani pasal 5 ayat 7 dikatakan demikian. Yesus ini yang menjalankan, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Ibrani pasal 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah
didengar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus sendiri ketika ada dalam dunia, tentu sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dia mengosongkan dirinya. Tujuannya apa? Memberikan contoh kepada kita seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, supaya kamu ikuti teladan dan jejaknya. Tidak ada yang lain. Ketika saya baca firman Tuhan ini, saya diberkati. Maka ketika saya mengalami berbagai masalah, cobaan, saya datang kepada Tuhan berlutut. Ini firman yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Keluarga lepas keluarga, mari bergandeng tangan. Ketika mungkin ekonomi lagi sulit, situasi seperti ini, ya Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya kelaparan. Mari istri, suami saling merendahkan diri. Ingat firman Tuhan, saya sering katakan firman Tuhan ini dimanapun saya melangkah. Ada kesatuan di tengah-tengah keluarga. Dan lagi aku berdoa, jika ada 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, di situ aku ada. Tuhan memperhatikan kita Bapak Ibu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, dalam hidupnya sebagai manusia, ia sudah tekun berdoa dan salat. Juga di dalam Filipi pasal 2 juga Yesus melakukan itu. Dia taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia raja di atas segala raja. Dan supaya lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah kemenangan yang Yesus lakukan, yang menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu mari kita hidupi firman Tuhan ini. Sebagai jemaat, sebagai pengikut Kristus, kita tidak main-main lagi. Karena situasi yang semakin sulit ini, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti Raja juga mengalami seperti, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Inilah yang harus kita imani Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti Rasul Paulus, kita belajar. Ketika Rasul Paulus meninggalkan cara hidupnya yang lama, aku melupakan segala apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surga. Yang dikatakan, apa yang dahulu menjadi keuntungan, sekarang ku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Jadi artinya manusia lamanya itu ditinggalkan, karakter yang lama yang jelek buruk ditinggalkan. Jadi kita pun sebagai jemaat Tuhan harus ada perubahan, karakter kita harus diperbaharui. Firman Tuhan sering saya sampaikan, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang harus kita pahami. Supaya pengenalan Kristus nyata dalam diri kita. Artinya Kristus Raja memerintah dalam diri kita. Saya sangat mendalami kehidupan Rasul Paulus. Sampai dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Sebab hidup yang kuhidup di dalam daging saat ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang memberikan kekuatan. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, penderitaan adalah kesempatan untuk tetap bersaksi. Di tengah-tengah pandemi ini, mari Bapak Ibu, jangan diam, jangan malas. Saya bersaksi beberapa bulan yang lalu, ya karena Tuhan menyertai saya. Di dekat rumah kami itu ada, biasa aku kenal Enci, kebetulan Ci ya, saya panggil Ci, dia pengusaha furniture, tukang mebel. Jadi saya selalu belanja. Waktu itu dia jemaat Abalaf ya. Tapi karena situasi lingkungan, suaminya akhirnya murtad. Ya. Jadi lari keyakinan. Nah, saya masih belanja. Masih selalu bicara sama ibu ini tentang keimanan tuh. Tapi sebulan yang lalu saya mau belanja, beli jemuran. Ketika saya ada di sana, dia sudah memakai kerudung Bapak Ibu. Saya bicara, aduh ibu sudah lain, kenapa? Oh aku sekarang udah beda keyakinan. Loh tadinya ibu, ingat bu ya,
satu-satunya Allah. Ya hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa selain melalui Yesus. Pada saat itu dia terpesona, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tapi ya, Ibu sudah mengambil keputusan terserah. Hanya ini pembicaraan saya. Saya pulang. Ternyata tahu nggak Bapak Ibu? Langsung ada pakai sorban, pakai janggut. Artinya sebenarnya mereka mau mengumpulkan massa. Suaminya datang karena suaminya itu karena ini toko besar. Mungkin dilihat dari CCTV menurut pengakuan mereka. Kamu ngomong apa kepada istri saya? Saya akhirnya daripada ribut, pakai hikmat. Saya minta maaf. Tapi saya bilang, ya jujur, istri Bapak saya kenal dulu. Jadi sebelum dia langsung ke saya, dia sudah ke rumah RT. Saya sampaikan ini, Bapak Ibu, nama baik perlu. Di komplek kami itu kebetulan di Blok H, ya nama kita ini termasuk kepujian juga di tengah-tengah lingkungan. Sebenarnya, ketika mereka datang ke RT, kalau nama saya tercemar di lingkungan ini, mungkin RT sudah bekerja sama. Karena mereka sudah memanggil FPI. Dan mungkin pada saat itu akan mengganggu saya. Karena saya langsung dipanggil oleh RT. Begitu saya dipanggil, mereka sudah ada di rumah suaminya bahkan anaknya. Saya sudah diintimidasi Bapak. Tapi saya tidak takut karena saya memberitakan kebenaran. Artinya RT membela saya. Oh Bapak itu orang baik. Jangan dulu. Kalau Bapak membuat keonaran di sini, saudara berdagang, Bapak nanti nggak nyaman. Itu pasti tinjak di sini, termasuk ya tokoh kecil ya, bukan tokoh saya. Dibilang tokoh itu karena setiap ada acara Muslim di sini saya hadir, mengikuti ngeriung apa. Ini bukti kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, menjadi Tuhan. Kita harus bergaul. Itu nyata dalam diri saya. Kalau bukan kita membangun hubungan yang lain-lain, kemungkinan mereka sudah membenci. Bahkan anaknya juga mengancam. Ini sudah datang rombongan ini. Masa kan? Tapi saya percaya Tuhan menyertai. Amin. Ini adalah suatu kesaksian. Penderitaan adalah kesempatan untuk bersaksi. Mari kita tetap bersaksi. Tapi tentu ketika kita bersaksi harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan apa yang kulakukan kebenaran firman Tuhan mengingatkan ibu itu. Karena sebelumnya saya kenal betul. Saya pikir dia tetap mempertahankan imannya. Tapi ternyata karena situasi dagangan akhirnya apa? Meninggalkan kasih yang mulia. Meninggalkan Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di akhir kebenaran firman Tuhan ini kita tetap belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaan dia tetap bersaksi. Di dalam 2 Korintus pasal 11 kita boleh melihat bagaimana Rasul Paulus tetap kuat menghadapi situasi walaupun mengalami penderitaan. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28 dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali di dalam bahaya maut, 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk melihara semua jemaat-jemaat. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita tidak bisa seperti Rasul Paulus. Kalau dicatat penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus,
Artinya dia berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi firman yang kita hidupi dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tetap bersaksi dan kita kuat menghadapi kematian apapun yang terjadi, sebagaimana firman Tuhan dikatakan, yang pertama mati adalah keuntungan, dan yang kedua hidup adalah memberi buah. Memberi buah artinya menyalurkan kasih Kristus yang ada dalam diri kita ini kepada orang lain. Dan yang ketiga, di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini, kita harus tetap bersaksi, memantulkan kasih Tuhan dalam diri kita, membangun rumah tangga kita, keluarga kita. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Kita angkat pujian refnya saja. Engkaulah Raja. Haleluya. Sudah kami dengarkan itu Tuhan, biarlah mengingatkan kami umat-Mu, supaya kami memiliki hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya atas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Jamah kami, kuatkan kami, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tidak takut. Tuhan lindungi kami Bapa, pagari kami dengan malaikat
kami dari surga dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti Rasul Paulus yang Tuhan panggil, dia menjadi alat-Mu. Dan itu kerinduan kami ya Tuhan Yesus Kristus, supaya terjadi di tengah-tengah keluarga kami boleh menjadi kesaksian yang menghasilkan buah ya Tuhan. Biar damai sejahtera surgawi turun atas kami. Bahkan di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga yang ada saat ini di rumah-rumah, berkati mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Doa kami di hadapan Tuhan, berkatilah kami semua umat-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Bila damai sejahtera sukacita dari surga turun atas umat-Mu, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami GBI Baros ya Tuhan. Berkati semua jemaat ya Tuhan. Mungkin ada yang mengalami kelemahan, sakit, penyakit, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati ekonomi saat ini, berkati apa yang kami butuhkan dan perlukan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, berkati gembala kami ya Tuhan, yang tetap setia menggembalakan kami. Dan semua hamba-Mu Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan. Baik wakil gembala Tuhan berkati, simpatisan majelis berkati semuanya dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bahagia saya dapat menyapa Anda dalam Paris News edisi minggu ini. Semoga kita selalu sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Bersama saya Agung Harino, berikut adalah serangkaian berita gereja kita dalam sepekan ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Evangelis Ferdinand Sitinjak, yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, yuk gabung dalam ibadah online ABI setiap hari Minggu jam 11 siang lewat Google Meet. Dan kamu rekan-rekan muda, jangan lewatkan ibadah Unshakable Generation setiap hari Minggu jam 6:30 malam via Zoom. Gembala, tim gembala, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun pada minggu ini. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja yang telah disediakan. Sekian Paris News edisi minggu ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Baik semua jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, amin, yang sungguh sangat memberkati kita. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu. Sajak semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan. Dan tidak berkat oleh Ibu Gembala. Mari katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kami membawa bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Belas kasih-Mu turun Tuhan atas bangsa kami. Biar bangsa ini Tuhan diampuni segala dosa dan berkenan kepada-Mu. Berkati Tuhan dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua,
dan juga semua Tuhan pulau-pulau yang kecil. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, jadikan berkat, jadikan lilin-lilin yang kecil untuk boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi sekeliling kami. Di tengah masa pandemi ini Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, menjadikan Engkau sebagai Raja, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu melalui firman-Mu saat ini yang sudah berbicara kepada kami, biarlah Tuhan hidup kami boleh memberi buah. Apapun yang kami hadapi, terutama penderitaan, ada kesempatan untuk kami boleh menyaksikan kasih-Mu. Karena dalam penderitaan kami Tuhan tidak tinggal diam. Dalam penderitaan kami Tuhan turut bekerja. Di dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata. Dan itulah Tuhan yang boleh kami nyatakan, kami boleh beritakan kepada sekeliling kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang bersaksi. Dan pada saat Tuhan kami boleh tetap terus mengikut Tuhan, hidup kami pada saat kami mengakhiri dalam kematian, itu adalah keuntungan bagi kami. Karena di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Engkau, penguasa hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Ferdinand Sitinjak, di dalam keluarga, di dalam pelayanan dan pekerjaan, dan juga kesaksian yang sungguh luar biasa. Hari ini boleh kami dengar bagaimana penyertaan-Mu Tuhan, pada saat hamba-Mu ini Tuhan ada dalam suatu bahaya, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon kepada-Mu berkati kami. Sepanjang minggu kami seluruh jemaat-Mu beraktivitas, yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan, kami mohon kepada-Mu berkati setiap apa yang kami lakukan dijadikan berhasil. Berkati setiap sandang pangan Bapa daripada jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, Engkau Allah pemelihara kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami butuhkan hari lepas hari. Tuhan memberikan, Tuhan berkat-berkat-Mu bagi kami. Kami teringat bagi teman-teman kami yang saat ini masih sedang mengalami sakit. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hidupnya Tuhan menjadi alat kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendapatkan berkat-Mu hari ini. Oleh karena itu mari seluruh jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa di sorga. Berkat melalui cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kita, dan melalui Roh Kudus yang akan tetap terus memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala pergumulan hidup kita. Karena Roh Kudus itu yang menguatkan, menolong, menyertai sampai pada kemenangan nanti. Berkat ini turun atas kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, katakan amin.